Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip yang beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan yang dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah prinsip yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Tujuan etika dalam berbisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Elvira Waraswati, kelompok 2 tentang etika divisi keuangan. Pada sesi kedua ini saya akan membahas tentang 3 aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan dan 7 fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama di sini manajemen keuangan yaitu berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas penggunaan dana, di mana aktivitas ini yaitu untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua yaitu aktivitas perolehan dana, di mana aktivitas ini yaitu untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun dari sumber dana eksternal. Yang ketiga yaitu adalah aktivitas pengelolaan aktiva, di mana pada aktivitas pengelolaan aktiva ini setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, maka di sini kita itu harus dana tersebut harus dikelola secara seefisien mungkin. Setelah itu pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi dari manajemen keuangan, yaitu perencanaan keuangan atau dengan sebutan lain yaitu financial planning.
Financial planning atau perencanaan keuangan di sini ialah sebuah proses di mana seorang individu atau seseorang untuk berusaha memahami tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan tersebut. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Ialah anggaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka ataupun dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Itu untuk yang nomor 2. Adapun pengelolaan keuangan ialah di sini yaitu proses pengaturan, pemanfaatan serta pengadaan keuangan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pencarian keuangan. Pencarian keuangan di sini bagaimana suatu perusahaan mengeksploitasi sumber dana yang ada pada perusahaan tersebut untuk operasional kegiatan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu penyimpanan keuangan, di mana penyimpanan keuangan di sini suatu perusahaan mengumpulkan dana serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan di sini lebih kepada meliputi laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan masa lampau dan anggaran yang merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Maksudnya ketika sebuah perusahaan mengendalikan keuangannya tersebut, otomatis ada beberapa laporan dari keuangan yang menyajikan informasi-informasi mengenai keuangan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada keuangan pada perusahaan tersebut harus bisa menyajikan informasi, maksudnya akan dikumpulkan informasi tersebut untuk adanya anggaran yang merupakan perencanaan sekaligus pengendalian dari pengendalian dari keuangan pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir di sini yaitu adanya pemeriksaan keuangan. Dengan maksud di sini pemeriksaan keuangan di sini lebih kepada adanya laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana mereka harus di mana di sini akan adanya pemeriksaan, jelas ya, akan adanya pemeriksaan keuangan baik dari pusat maupun dari daerah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dibahas oleh sesi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mariana, NIM 180305097. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peran etika bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan. Peran manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, yaitu seperti yang pertama tentang pemerolehan atau equation. Pemerolehan atau equation yang dimaksud di sini adalah suatu keputusan yang mencakup masalah bagaimana seorang manajer itu harus bisa mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi supaya bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan yang kedua yaitu tentang pembiayaan atau pembelanjaan. Pembiayaan atau pembelanjaan yang dimaksud di sini adalah keputusan untuk memilih berbagai alternatif sumber dana sehingga dapat dihasilkan suatu komposisi pembelanjaan yang paling efisien, secara efisien. Dan yang ketiga yaitu tentang manajemen aktiva secara efisien. Manajemen aktiva secara efisien yaitu seperti menentukan penanggung jawab aset yang handal dan terpercaya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, meningkatkan kebutuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketika ekonomi meningkat,
tumbuh, berkembang, dan pesat tidak hanya berdampak baik untuk negara, akan tetapi manfaat positifnya yaitu bisa kita rasakan secara langsung. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu seperti yang pertama yaitu memperbanyak keterampilan atau bisa juga meningkatkan kualitas diri. Dan yang kedua yaitu mengelola potensi sumber daya manusia sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu update tentang berbagai berita teknologi terbaru. Dan yang keempat yaitu kita harus menjaga tata cara, sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Dan yang ketiga yaitu ini menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas secara efisien dalam perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu seperti yang pertama, pesaing antar perusahaan. Pesaing antar perusahaan yaitu biasanya seperti potensi masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk terbaru, dan kekuatan potensi tawar pemasok dan kekuatan tawar-menawar antara konsumen. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua tentang ekonomi yang tidak menentu. Ekonomi yang tidak menentu yang dimaksud di sini yaitu seperti misalnya contohnya kita ambil dari contoh emas dan perak. Saya di sini akan mengambil tentang emas. Dari tahun 2019 di tahun yang kemarin harga 1 gram emas yaitu mencapai Rp600.000 yang karat 22. Sedangkan di tahun ini, di tahun 2020 ini, coba bayangkan harga emas yang 1 gram itu Rp800.000 yang 1 gram emas yang karat 22. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari tahun yang kemarin 2019 dan yang sekarang 2020 itu berbeda. Perekonomian itu tidak sama, jadinya ekonominya itu tidak menentu. Itu yang membuat perekonomiannya tidak menentu. Dan selanjutnya yaitu mengelola inflasi yang berfluktuasi. Yang dimaksud di sini yaitu di ekonomi di Indonesia ini mengalami fluktuasi. Nah, kebijakan moneter yang direncanakan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disediakan, yang sudah direncanakan. Nah, takutnya nanti akan mengalami kekeliruan di perekonomian. Jadi, inflasi yang disebut di sini yaitu inflasi akan terjadi apabila suatu harga barang dan jasa yaitu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhimati Syarifah, NIM saya 180305084. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu dalam penganggaran budgeting atau anggaran juga yang menyangkut dalam divisi keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, anggaran merupakan kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Kuantitatif maksudnya yang berupa angka, ada jumlah produknya, ada harganya, itu diekspresikan dalam satuan mata uang. Anggaran ini membantu manajemen dalam koordinasi dan menerapkan sebagai upaya memperoleh tujuan
yang tertuang di dalam anggaran tersebut. Nah, anggaran ini kemudian memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang diberikan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran tersebut untuk menyusun data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan bisa diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang tercapai oleh perusahaan di masa lalu dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian informasinya itu bisa kita peroleh dari internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Informasi internal seperti laporan keuangan perusahaan, sedangkan informasi eksternalnya bisa dari laporan penjualan industri pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya metode budgeting atau metode anggarannya. Yang pertama ada payback period, merupakan target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Yang kedua net present value adalah metode yang memberikan pertimbangan nilai waktu uang dan memilih dengan mencari nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya internet rate of return, ini untuk memilih tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya profitability index, ini merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Selanjutnya manfaat dan keuntungan budgeting. Dengan memahami kaedah-kaedah dasar perencanaan keuangan pengelolaan uang dapat menetapkan sasaran pengembangan uang yang dilaksanakan, mengendalikan dan secara tekun dan secara taat untuk mencapainya. Keuntungan budgeting yang lebih spesifik yang lain antara lain yang pertama, untuk pertimbangan melalui dasar manajemen. Yang kedua, membutuhkan organisasi yang mantap, pembagian yang tanggung jawab yang jelas, dan tetap pada bagian manajemen. Yang ketiga, mendorong anggota manajemen untuk ikut serta dalam penetapan tujuan bersama dan tempat untuk komunikasi berkala antar pengurus tersebut. Yang keempat, mendorong semua bagian manajemen untuk membuat rencana sesuai dengan rencana bagian yang lain. Yang kelima, mengharuskan untuk pemakaian tenaga kerja, fasilitas, dan modal yang paling ekonomis. Kemudian saya akan menjelaskan ke tujuannya. Apa sih tujuan perusahaan membuat atau menyusun anggaran? Yang pertama, perencanaan. Maksudnya anggaran memberikan kepada penyusunan tujuan kepada perusahaan. Contohnya, anggaran perusahaan memperlihatkan pada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga-tenaga penjual ke cabang A atau meningkatkan promosi ke cabang B untuk meningkatkan penjualan ke cabang B tersebut. Yang kedua, koordinasi. Maksudnya, anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian di dalam perusahaan. Contohnya, ketika anggaran penjualan sudah dibuat oleh Departemen Pemasaran, bisa segera berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia dan untuk menentukan staf di dalam manajemen pemasaran agar target penjualan bisa dipenuhi. Lalu Departemen Pemasaran juga perlu berkoordinasi dengan Departemen Keuangan tentang anggaran pemasaran tersebut. Selanjutnya, motivasi. Karena motivasi juga termasuk tujuan anggaran. Jadi anggaran itu membuat manajemen yang dapat menetapkan target-target tertentu yang dapat dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir, pengendalian. Adanya pengendalian di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian untuk aktivitas-aktivitas yang dilaksanakannya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lembaga Reza Pratama. Kali ini akan melanjutkan pemateri mengenai kriteria standar etika dalam manajemen keuangan, yaitu A. Competence, yaitu mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum dan peraturan
serta standar teknis, sehingga dalam menyiapkan suatu laporan dapat lengkap dan jelas untuk memberikan informasi yang diperlukan. Kedua yaitu confidentiality, yaitu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, serta menginformasikan kepada bawahan bahwa informasi tersebut tidak boleh bocor di luar perusahaan, sehingga mereka dapat menjaga kerahasiaan sehingga tidak digunakan oleh pihak lain. C yaitu integritas, yaitu mengharuskan kita untuk menghindari konflik of interest, yaitu konflik kepentingan. Mereka harus menolak pemberian dan hadiah yang dapat mempengaruhi tindakan mereka, seperti dalam memberikan informasi yang menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya yaitu D, objektivitas, yaitu praktisi manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi secara adil dan objektif dan mengungkapkan penuh semua informasi yang relevan dari sebuah laporan, komentar, maupun rekomendasi yang diberikan sehingga dapat dipahami bersama. Nah, selanjutnya yaitu resolusi konflik etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang signifikan, praktisi manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi dalam resolusi konflik tersebut, yaitu prinsip bahwa sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan keuangan yang telah berlaku, dengan tujuan agar laporan yang dibuat dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, dari standar etika tersebut dapat kita pasangkan dengan teori pasar modal efisien, yaitu satu teori keuangan yang berasumsi bahwa pasar modal efisien dalam hal informasi. Maksudnya semua harga sekuritas atau harga saham yang terdaftar di pasar modal mencerminkan informasi yang relevan dan dapat mengetahui harga saham tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan kondisi efisien secara informasi, tentu perlu ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Investor-investor ini bisa disebut sebagai price taker, artinya pelaku itu sendiri yang akan dapat mempengaruhi harga suatu saham. Nah, kedua yaitu tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi, dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu dan saat yang bersamaan. Ketiga yaitu informasi diperoleh dalam bentuk acak. Maksudnya setiap pengumuman yang ada dalam pasar dan adalah bebas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Maksudnya tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan berlebihan. Nah, keempat yaitu investor bereaksi dengan cepat atau sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk ke dalam pasar yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian sesuai dengan harga pasar modal. Ya, mungkin hanya ini dari kelompok 2. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.